Selamat pagi, dan untuk menyingkat waktu kita langsung saja dengan pembicaraan. Judulnya adalah interoperabilitas dan kebijakan teknologi informasi. Jadi akan saya bicarakan pada pagi ini mengenai dua hal, yaitu sisi teknis maupun sisi kebijakan dari sebuah teknologi yang membutuhkan interoperabilitas. Mungkin kita perlu sedikit saja menyimak kembali definisi interoperabilitas, dan di gambar itu mudah-mudahan terlihat kira-kira yang mana yang interoperabilitas, yang sebelah kiri atau kanan Anda? Sebelah kiri, ya. Jadi kalau kita pikir baik-baik, interoperabilitas tersebut memerlukan, susah ngomongnya ya, interoperabilitas itu memerlukan keragaman, jadi bukan keseragaman. Jadi pengertiannya adalah bahwa kita memerlukan interoperabilitas sebab kita menjaga keberagaman, bukan keseragaman. Dan interoperabilitas yang kita maksud seringkali adalah interoperabilitas di tingkat metadata, jadi bukan di kontennya. Karena konten kalau di interoperabilitaskan terlalu rumit dari segi teknologi. Jadi yang diinteroperabilitaskan pada umumnya adalah metadata. Nah, dalam perjalanan waktu, konsep interoperabilitas ini mengalami perkembangan mengingat perkembangan teknologinya. Jadi persoalan utama dari interoperabilitas adalah dinamika teknologi itu sendiri yang sangat pesat dan sangat fleksibel, sehingga persoalan interoperabilitas kemudian menjadi rumit. Beberapa pendekatan lalu digunakan, lalu muncul. Untuk singkat saja dulu, ada pendekatan dari segi sistem itu yang di atas, tapi yang di bidang perpustakaan, khusus perpustakaan, karena interoperabilitas tidak hanya perpustakaan, tidak hanya perpustakaan digital, tapi seluruh computing, seluruh komputasi itu memerlukan interoperabilitas. Nah, di tingkat perpustakaan ada 1, 2, 3, 4, 5 pendekatan. Yang paling laris termasuk di Indonesia adalah yang pertama, yang dibikin dengan pendekatan Uniform Metadata Framework. Jadi diseragamkan metadatanya agar tercapai interoperabilitas yang baik. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa dia sudah teruji, sebab kita sebetulnya sudah pernah mengalami teknologi yang memerlukan interoperabilitas, dan jawabannya adalah machine readable technology. Jadi ini sudah teruji. Ketika dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk doubling core, maka gampang, ada framework yang sama. Tapi kelemahannya, Mark itu untuk mencapai tingkat yang seperti sekarang itu memerlukan waktu 40 tahun. Jadi dia cenderung kalau udah jadi rigid, tidak fleksibel. Dan tentu saja Mark ini terutama dibuat dengan prinsip-prinsip untuk buku. Ketika objek digitalnya berubah menjadi banyak, cenderung juga lebih sulit dikelola. Maka ada beberapa interoperabilitas yang lain, yaitu elemen mapping, crosswalks, application profile, dan metadata registry. Kelebihan dan kekurangannya Bapak bisa lihat, Bapak Ibu sekalian saya lihat di layar. Nah, masing-masing pendekatan ini menimbulkan tuntutan berupa aplikasi dan kebijakan. Saya akan jelaskan. Nah, sebetulnya dalam konteks perpustakaan digital, interoperabilitas tersebut lebih spesifik lagi, yaitu hanya untuk keperluan retrieve dan search pada umumnya. Dalam hal ini sebetulnya sudah juga mapan
dua pendekatan. Yang pertama pendekatan federated namanya, dan yang kedua pendekatan harvesting. Ya. Masing-masing pendekatan ini memakai skema yang tadi, atau unified, atau crosswalks, atau mapping, atau application profile. Kalau federated, kerugian terbesarnya atau persoalan terbesarnya adalah kalau kita bikin interoperabilitas dengan 10 perpustakaan, kalau ada kesenjangan dalam bandwidth, dalam infrastruktur, dalam software, maka seluruh sistem lambat. Nah, makanya kalau pakai harvesting jawabannya lebih mudah, yaitu kita nggak bergantung kepada kemampuan masing-masing unit atau masing-masing orang yang interoperable. Tinggal di-harvest oleh sebuah mesin yang besar. Tapi kerugiannya adalah kalau begitu harus ada mesin yang cukup bagus untuk mengharvest seluruh. Nah, dari dua pendekatan ini orang sering nggak sabar. Nah, karena nggak sabar lalu diambil jalan potong, yaitu bukan digunakan interoperabilitas, tapi digunakan penyeragaman. Software-nya disamakan, metodenya disamakan, hardware-nya disamakan, semua sama. Kalau sudah semua sama, yang terjadi bukan interoperabilitas, tapi intraoperabilitas. Jadi semua dijadikan satu, disamakan. Ya. Nah, oleh karena itulah, karena persoalan-persoalan tadi, dalam perkembangan interoperabilitas, kalau Anda lihat dari 1990 sampai 2007, maka berkembang konsep interoperabilitas. Ya. Perkembangan tersebut menyangkut teknis, structure, semantik, organisasi, empirik, sintaktik, dan sebagainya. Jadi persoalan interoperabilitas ternyata tidak berhenti, terus berkembang dan terus diriset. Ya. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa interoperabilitas itu bukan persoalan yang selesai, dia persoalan yang menerus, harus terus dikerjakan. Nah, satu hal lagi yang sering dilupakan ketika ngomong interoperabilitas adalah bahwa there is the other side of interoperability. Artinya apa? Kita mesti tanya, kenapa kita perlu interoperabilitas? Seringkali jawabannya adalah supaya memudahkan pekerjaan pustakawan, supaya ada integrasi data, exchange dan sebagainya. Padahal tujuan dari interoperabilitas itu bukan itu, tapi untuk pengguna. Tahun 2000 saya pernah menyampaikan di sebuah forum dengan teman-teman semua bahwa kalau bikin interoperabilitas, buatlah juga ukuran dari dampaknya, yaitu terhadap pengguna. Nah, inilah yang sering kita lupakan, bahwa interoperabilitas itu ujungnya harus adalah nilai tambah bagi pemakainya, pemakai dari perpustakaan masing-masing yang berinteroperability. Ini yang saya sebut dengan the other side of interoperability. Nah, begitu ngomong the other side of interoperability, ketemu manusia yang adalah perilaku, ya, manusia komunitas, bukan kita, bukan pustakawan, bukan teknolog, tapi pengguna. Nah, ketika itulah muncul persoalan non teknologi. Maka saya katakan di situ bahwa sekarang waktunya untuk melihat interoperability sekaligus sebagai persoalan teknis, ya, sampai ke persoalan organisasi. Jadi interoperabilitas bukan soal metadata doang, tapi juga strategi, policy, dan seterusnya. Artinya gini, dari segi teknis kita bisa membuat interoperabilitas, tapi dari segi organisasi kita perlu bertanya, apakah tujuannya, apakah sudah ada harmonisasi, apakah sudah ada penyelarasan operasi, apakah sudah ada prosedur yang selaras, sehingga kita menemukan apa yang disebut dengan interoperabilitas yang berguna untuk pengguna. Masing-masing aspek tersebut punya persoalan. Di soal teknis ada soal protokol, soal beda format, beda kode, beda cara eksekusi. Dari segi organisasi ada persoalan kepemimpinan, perkongsian, koalisi, kendali, koordinasi, dan seterusnya. Maka saya bilang interoperabilitas memiliki aspek manajemen,
dan memiliki aspek teknis. Makanya disebut manajemen teknologi. Jadi interoperabilitas tersebut adalah bagian dari manajemen teknologi, bukan teknologi saja, tapi manajemen teknologi. Dan setiap manajemen memiliki aspek tanda kutip politis. Misalnya kinerja. Semua perpustakaan yang ingin interoperable mesti memiliki ukuran-ukuran kinerja. Nah, ukuran kinerja ini belum tentu sama. Jadi kalau belum nggak sama, nanti kita punya persoalan di interoperabilitas. Saya sebutkan dalam paper faktor pendorong dan faktor penghalang. Silakan dibaca sendiri. Nah, jadi usul saya untuk melihat interoperabilitas, mari kita lihat menurut maturity-nya, menurut kematangannya. Ya. Sekarang kita sedang berada di sebelah kiri. Kita baru bisa interoperable di tingkat sintaksis metadata, ya. Dan untuk itu diperlukan tujuan politis, misalnya kesepakatan. Baik, kita mau interoperable, cukup itu sebagai alasan politis bagi teknis interoperabilitas di tingkat sintaksis, ya. Tapi kita perlu evaluasi untuk naik ke interoperabilitas semantik. Nanti Ibu Torres akan bicara soal itu. Kalau sudah sampai semantik, kita perlu bukan saja penjelasan metadata, tapi juga prosedur kerja. Meningkat lagi, kalau mau masuk ke tingkat yang berikutnya, kita perlu menjelaskan operasi. Bukan hanya prosedur yang dijelaskan, tapi juga operasi. Tingkatan day-to-day activity dari orang-orang yang berinteroperable juga harus diselaraskan. Baru kita bisa mencapai interoperabilitas pragmatik namanya. Interoperabilitas yang memungkinkan saling memakai aplikasi sampai ke interoperabilitas dinamis namanya. Misalnya begini, kalau yang satu mengupdate programnya, yang satu membeli program baru, software baru, maka yang lain segera tahu. Untuk bisa begitu, bukan hanya perlu prosedur, bukan hanya perlu operasi, tapi di tingkat strategi. Jadi masing-masing lembaga yang berinteroperable harus juga berinteroperable dalam strategi pengembangan perpustakaannya masing-masing. Nah, sekali lagi, kalau ini ditiadakan, maka yang muncul keseragaman. Jadi misalnya satu lembaga memutuskan semuanya, strateginya diputuskan, prosedurnya diputuskan, operasi diputuskan, softwarenya diputuskan, framework data diputuskan, semua diputuskan. Yang terjadi adalah bukan interoperable, tapi namanya intraoperable, penyatuan, bukan keragaman. Demikian usul saya, sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya untuk melakukan interoperabilitas perlu evaluasi terus-menerus mencapai maturitas, dan evaluasi tersebut menyangkut baik teknis maupun manajemen. Dan kalau sampai di tingkat yang terakhir, maka tercapailah yang disebut dengan intraoperabilitas organisasional. Jadi orang-orang yang berinteroperable itu sinergis dari segi prosedur, operasi, strategi, dan tujuan politik. Tercapailah yang disebut dengan interoperabilitas organisasional. Yang teknis hanya mendukung. Tapi untuk itu diperlukan model kerja, kesepakatan, dan yang paling penting yang di atas itu, kepemimpinan dan konsistensi. Mengapa ini penting? Karena seluruh kegiatan interoperabilitas itu cenderung menjadi large scale computing. Computing yang tidak cuma untuk keperluan perpustakaan setempat, tapi large scale. Untuk menutup ini, saya ingin memberi contoh saja. Contoh dari interoperabilitas yang saya ketahui sudah berjalan baik. Misalnya ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana interoperabilitas berlangsung di sebuah perpustakaan, ini contohnya adalah State Library of Victoria. State Library of Victoria adalah perpustakaan nasionalnya, tapi negara bagian Australia. Dia punya research tool. Research tool ini agak lambat karena interoperabilitas juga, tentunya bandwidth dan sebagainya yang mengaruhi.
Tapi kalau saya nggak punya waktu, saya ingin mengatakannya dari sini bahwa kalau kita mau mencari sesuatu di website ini, kita cukup memasukkan di sini saja. Tapi nanti dia mencari di mana-mana dan menjalankan aplikasi-aplikasi di berbagai tempat tanpa peduli apakah aplikasi tersebut dibangun dengan software A, software B, software C, software D, dan dengan kemampuan apapun mereka masing-masing berbeda. Ya. Sayang sekali interoperabilitasnya nggak berlangsung di sini, jadi saya nggak bisa mengakses. Tapi kalau misalnya saya ada waktu nanti saya bisa contohkan bahwa interoperabilitas tersebut di tingkat users, di tingkat pengguna sangat sederhana. Google itu kan cuma berisi tulisan dan kotak aja kan. Udah, jadi di tingkat user sangat sederhana. Tapi di baliknya itu ada beberapa kerumitan yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan untuk waktu yang 20 menit cukup sekian yang saya sampaikan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, saya bersedia berdiskusi. Terima kasih.